Andri sejak SD itu kejang. Kalau tidur berarti insya Allah ini dulu ada salah satu orang tuanya Mas Andri itu jengkel atau marah kepada orang tuanya, kepada kakek atau neneknya Mas Andri. Tapi diem, marahnya diem nih. Jadi ada persoalan yang menjadikan orang tuanya, salah satu orang tuanya Mas Andri itu kesel sama orang tuanya. Kakek neneknya Mas Andri gitu iya, ya? sama kakek neneknya. Nah, kesel ini berhari-hari. Iya. Nah, biasanya inilah salah satu cara Allah mengingatkan bahwasanya kalau kesel sama orang tua dan masih punya anak yang belum akil balik, biasanya kesel yang diem, Allah itu mengirimkan nanti sakitnya itu melalui anaknya. Makanya anaknya itu kejang itu sebenarnya disebabkan karena marah yang disimpan. Marah yang disimpan. Jadi itu marah disimpan itu kalau saya sering mengamati di dalam apa penelitian saya, marah yang disimpan itu otak kecil. Nah, otak kecil itu bersinggungan dengan motorik. Nah, itu kalau ada sesuatu di situ biasanya ada listrik yang cepat, istilahnya kalau anggap kita listrik, saya ngomong tentang masalah-masalah listrik di otak aja ya. Nah, itu biasanya kejang. Kejang. Nah, itu kalau munculnya di malam hari, sambil ngigo lagi Pak tuh. Kalau munculnya di malam hari biasanya ini hanya petunjuk dari Allah aja ya, maksud saya. Kok malam ya seringnya tidur. Berarti bisa aja dulu si orang tuanya Mas Andri ini dulu merasa terganggu dengan kakek neneknya. Kakek atau neneknya Mas Andri. Jadi hidupnya merasa terganggu. Merasa terganggu. Merasa terganggu. Jadi umpamanya gini nih, umpamanya, maaf ya. Kakek neneknya sering bangun di jam segitu. Ya, ini malam hari itu berarti kan untuk istirahat. Iya. Istirahat itu berarti ada hubungannya dengan orang yang marah ini terganggu. Di jam-jam tersebut. Bukan di jam, nggak harus di jam tersebut. Secara universal aja. Ya, jadi kayak gini terganggu itu yang gimana nih? Contoh, umpamanya waktu itu ayah ibunya Mas Andri ini sudah punya rezeki nih. Kemudian orang tuanya itu sering minta. Itu kan terganggu gitu loh. Jadi nggak harus malam hari. Nah, kalau di malam hari saya menyebutkan itu terganggu. Karena orang malam hari kan biasanya tidur enak. Harusnya istirahat enak. Harusnya istirahat itu diganggu. Dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Nah, nanti Mas Andri bisa tanya, bener apa enggak? Kalau itu bener ya titiknya orang tuanya harus meminta maaf sama kakek neneknya Mas Andri. Sebenarnya itu petunjuk dari Allah. Kenapa tiap malam? Malam itu untuk istirahat. Kenapa terganggu dengan kejang? Berarti kejang itu mengingatkan bahwa dulu orang tuanya Mas Andri itu merasa terganggu dengan kakek atau neneknya. Hanya gitu aja. Dan itu bisa ditanyakan nanti kalau memang betul ya. Ini sudah. Silahkan dimusyawarahkan. Musyawarahkan, minta maaf terus-menerus. Nah, ini nanti bisa menghilangkan. Karena apa? Itu penyakit itu nggak akan bisa sembuh. Iya ya. Nah, itu nggak akan bisa sembuh. Nah, inilah sebenarnya kenapa penyakit itu tidak bisa sembuh. Karena ada makhluk Allah yang hanya patuh pada perintah Allah. Dan itu sangat berhubungan antara ayah atau ibunya Mas Andri dengan kakek neneknya itu. Itu pasti ada makhluk Allah yang hanya patuh pada perintah Allah. Dan dia tidak akan keluar kalau orang itu belum meminta maaf atau memohon ampunan. Sebenarnya kuncinya di situ. Baik. Ya, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan manfaat ya. Amin, manfaat sekali Pak Ustadz. Nggak kepikiran ya di situ titik-titiknya. Iya, dan ternyata yang namanya orang tua juga harus menjaga pribadi akhlaknya. Ngaruh sama anak ternyata. Memang, tapi nggak bisa disalahin juga. Iya betul. Karena orang tuanya memang kepepet mau gimana? Itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu cara Allah aja. Cara Allah. Ini si anak sudah mulai punya uang. Orang tuanya kepepet emang nggak punya uang. Lah kemana lagi dia minta umpamanya? Betul. Kan pasti ke anak. Pasti ke anak. Kalau ke anak ingat perintah Allah pasti ya dikasih. Harusnya. Kemudian doa pada Allah, ya Allah, saya memang kepepet juga, tapi gimana saya caranya untuk tetap memberi orang tuaku, tapi saya nggak kepepet. Itu kan doa pada Allah Ta'ala. Nah, disitulah Allah tersenyum. Nah, inilah anak yang baik. Berikan kemudahan untuk memberikan kepada orang tua. Itu salah satu jalan keluarnya, maksudnya gitu. Bukan menyimpan jengkel. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya, Masya Allah.